Teman-teman, kali ini saya kedatangan konsumen dari luar ya, dari Pulau Sumatera teman-teman. Jauh-jauh datang kemari untuk mengatasi masalah baretnya. Seperti ini teman-teman. Ini udah parah banget ya. Jadi sebelumnya, tadi dia cerita ke saya, sebelumnya itu cuman ngecat body doang ke bengkel katanya, bengkel cat. Lah pas udah diambil kok kayak begini. Tuh. Ini mah kena obat jamur kaca, cukup keras teman-teman ya, karena dia sampai efeknya tuh mengkerut kacanya. Nah ini harus ada proses pengamplasan. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Aduh, udah berapa kali ya kasus seperti ini ya. Jadi kita kalau misalkan ke tempat-tempat yang belum ada rekomendasi, nggak ada relasi, agak riskan teman-teman. Lebih aman yang udah pernah ke tempat tersebut, mau apapun itu ya seenggaknya kita lebih nggak khawatir teman-teman, nggak sampai seperti ini. Tadi ownernya cerita begitu sih, tadinya nggak apa-apa, saya cuma ngecat tuh ngecat, pas habis diambil kok jadi kayak begini gitu. Jauh-jauh teman-teman, dari mana tadi ya? Sumatera, Medan ya kalau salah ya. Tadi orang Medan Jin ya. Iya, jauh banget main ke sini teman-teman. Oke deh, langsung aja kita atasin ya. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi ya. Untuk baret-baretnya itu harus diamplas teman-teman. Jadi harus diratakan dulu gores-goresannya. Hampir menyeluruh sih kalau kondisi kayak gini. Karena sekalian biar efek kulit jeruknya agak berkurang ya teman-teman ya. Karena kan dia udah ada gradasi mengkerutnya ini. Nah nanti kita spill lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pengamplasannya sudah saya ratain ya amplasnya. Agak gelap memang, sini udah mendung teman-teman, kita lihat dari dalam ya biar lebih jelas. Nih tuh, jadi udah saya amplas rata, udah tinggal dibeningin aja teman-teman. Karena kalau nggak diamplas tuh nggak bisa hilang, nggak bakalan bener. Nah, yang nggak enak tuh mengkerutnya ini, mengkerutnya tuh nggak bisa normal gitu. Makanya kalau misalkan konsumen yang datang minta diatasi masalah gelombang, efek kulit jeruk, itu udah saya amplas rata aja tuh, dia kadang masih terasa gitu, karena nggak ada ukurannya. Kalau baret kan ada ukurannya. Baret kita amplas, kelihatan hilang baretnya. Kalau mengkerut, dia kontur kacanya udah berubah, resapan kimianya tuh nggak ada standar ukurannya ya, resapan ke dalamnya gitu. Nah, sekarang kita spill dulu teman-teman. Langsung kita beningkan teman-teman ya. Reaksi obatnya langsung bekerja teman-teman. Kena Jin. Nah, jadi kalau misalkan masalah pengamplasan, minta spill amplasnya boleh. Nih, kita spill dulu teman-teman. Tuh, pakai ukuran 220, ukuran 360. Udah, dua ini aja udah cukup teman-teman. Kalau kita ngejar sampai ke ratusan, 500 gitu misalkan, sampai ya boleh-boleh aja. Cuman kalau dari segi komersil nggak masuk teman-teman ya, karena pasti bakalan lebih banyak biaya pengeluaran amplasnya teman-teman. Mau sampai ribuan silakan aja, tapi kalau kita udah cukup segini aja udah efektif buat mengatasi masalah baret wiper. Nah terus chemicalnya kita pakai serum oxide yang berkualitas ya teman-teman, yang pastinya original dan dia senyawa dengan kaca. Jadi bener-bener dia menyatu, sifatnya dia memperbaiki partikel kaca yang kusam-kusam bekas amplasan teman-teman. Nah kalau pembendingan ini dia itu menggunakan air teman-teman ya, berbeda dengan pengamplasan. Pengamplasan kan kita nggak pakai metode air, karena kan satu sisi dia licin kalau di airin, satu sisi dia panasnya tingkat tinggi teman-teman ya. Pengamplasan itu panasnya tingkat tinggi, jadi ada perbedaan suhu dari panas tinggi ke air itu kan cairan dingin. Nah itu berbahaya teman-teman ya. Nah ini pun pembendingan setelah diamplas, kita tunggu dulu sampai suhu kacanya adem teman-teman ya, udah normal, udah adem, baru kita beningkan. Nah sekarang kita spill dari dalam teman-teman. Gosok Jin. Ya tuh terlihat ya, udah mulai bening teman-teman ya, udah mulai bening. Effortnya lebih teman-teman, kalau udah teksturnya udah mulai mengkerut kayak gini tuh jadi alot kacanya teman-teman. Tuh digosok aja terus, dimaksimalin sampai mateng, jadi hasilnya normal kembali, beningnya awet ya. Kalau ditanya tahan sampai berapa lama, nah kembali lagi kepada si pemiliknya teman-teman, ngerawatnya.
Kalau ngerawatnya sembrono, kontaminasi kimia lagi, bahkan rusaknya bisa lebih parah daripada sebelumnya. Karena tadi kan sebelum cuma baret gitu ya, gores ya. Nah ini kan ngamplas kan artinya udah kita kusamin hampir menyeluruh. Nah kusam amplasannya itu bisa muncul lagi teman-teman reaksi kimia itu. Karena abrasi kimia itu mengikis partikel kaca sehingga si partikel yang udah normalnya lagi dia kusam lagi, efeknya si bekas amplasannya nampak lagi teman-teman. Nah selama nggak kena cairan kimia dijamin benihnya awet ya gitu teman-teman ya. Yang harus digaris bawahi adalah hindarin kontaminasi cairan kimia. Nah faktor-faktor kimia itu banyak sekali teman-teman ya. Yang perlu kita perhatikan utamanya adalah produk-produk pembersih jamur kaca, itu udah pasti. Nah selebihnya tuh ada faktor lain, faktor ekstra. Misalkan pas pada saat pencucian yang model metodenya menggunakan kimia yang seperti snow, touchless, nah itu udah anti banget ke kaca. Kaca normal aja tuh sering sekali bermasalah teman-teman, apalagi kaca pengamplasan seperti ini. Karena reaksi si foamnya itu, snownya itu dia abrasif juga ya, mengangkat residu, mengangkat kotoran partikel, kemakan juga teman-teman. Jadi ke kaca bukan fungsinya. Nah itu jadi ada faktor X. Nah satu lagi, misalkan ya adalah beberapa SPBU kalau kalian suka mengisi di swasta ya, dia ada pelayanan pembersihan jamur kaca pas pada saat pengisian. Nah itu juga hindarin teman-teman ya, tolak aja, nggak usah dibersihin. Nah terus bagaimana bang perawatannya? Simple, perawatan itu sederhana, cuma sering dicuci aja, cuci bersih ya, pakai shampoo rambut aja udah cukup untuk merawat kaca teman-teman. Jadi jangan kelamaan kotor, pada nempel debu kotoran ya, hujan mengering sendiri itu jamur-jamur gampang sekali berkembang. Nah kalau udah mulai terasa jamuran baru kita pakein wax teman-teman. Wax itu untuk body, bukan untuk kaca ya. Itu aja udah cukup. Simple, perawatan sederhana seperti itu, selama dilakuin dengan cara yang benar dijamin nggak akan ada masalah. Tapi kalau misalkan kitanya nggak telaten, ya nggak peduli lah, masa bodoh ya, artinya juga kondisi kacanya juga menyesuaikan keadaannya, kotor, debu, kotoran, gampang jamuran. Udah, intinya sering dibersihin aja sih, cuci bersih udah cukup ya, simpel teman-teman ya. Oke, saya mau kerja sebelah sini biar lebih cepat lagi karena waktunya udah mau gelap teman-teman, udah mulai mau maghrib. Aduh, ada komandan ngumpet-ngumpet tuh. Udah mau maghrib ya komandannya. Oke teman-teman, simak terus. Oke teman-teman, sudah selesai. Ini juga udah mau gelap ya, udah mau maghrib teman-teman. Kita spill dulu. Dari luar estetikanya udah kelihatan lebih kinclong. Nah kita lihat dari dalam teman-teman ya. Tereng tuh, udah lebih nyaman ya teman-teman ya, udah lebih enak. Jadi cahaya juga udah lebih fokus lah, nggak terlalu pendar-pendar banget, nggak seperti tadi mah kacau banget teman-teman. Nih tuh kita nyalakan lampunya aja udah enak ya. Ya cuman efek mengkerutnya aja sih ini yang kurang maksimal. Kalau langsung mah terasa sekali sih, tapi ini udah dimaksimalin banget teman-teman. Pengamplasannya juga tadi udah full rata. Oke, tinggal nunggu ownernya ya. Ya lagi dicek sama ownernya. Udah beda, udah terang om ya, udah nggak kusem kayak tadi. Baret tadi kan kacau ya. Nah udah terang. Iya udah hilang om. Di Medan gimana, kena nggak dampak banjir? Aman? Tidak, kita nggak kena. Nggak kena ya, aman. Karena kita dekat Danau Toba, Oh dekat Danau Toba. jadi kita aman dari dampak banjir. Mantap ya, alhamdulillah selama. Ini udah aman om, udah enak. Nah oke teman-teman, kita mau tes kualitas karetnya dulu ya. Tadi yang sebelah sini sih saya pegang agak kasar sih karetnya. Nah sebelah sini agak clear ya. Tapi ya kalau mau normal mah ganti kaca, ganti karetnya. Tuh. Kalau yang sebelah situ agak mendingan. Oke deh.